2019 itu panasnya sudah mulai tanggal 4 November tahun 2016. Disusul dilanjutkan Pilgub. Habis itu 212. Muncul alumni 212. Muncul pendukung fatwa, pengawal fatwa Majelis Ulama, sampai panas menjelang pemilu. Nah sekarang ini sudah 3 tahun tuh ya. Sekarang ini sudah tinggal 8 bulan, tenang, alhamdulillah. Mari kita jaga bersama. Iya, salam seger waras, berjumpa dengan Om Ben ini. Kadang kalau kita membayangkan ini di tahun 2016 sampai dengan 2019 itu tidak habis pikir mereka-mereka yang demo terus nggak berhenti-berhenti itu. Apa aja bisa jadi isu untuk melakukan demo. Dulu 3 tahun sebelum pemilu itu bisa diibaratkan tiada hari tanpa demo. Sejak munculnya kasus Pak Ahok, apa saja jadi kesalahan Pak Jokowi. Intinya semua itu disalah-salahkan ke Pak Jokowi. Apa yang ada dalam pikiran orang-orang itu ya. Dan juga yang mau ikut-ikutan jadi masa pendukung demo itu. Aneh sekali. Sebut saja ada aksi 212, 313, 414, GNPF, MUI, alumni 212, dan masih banyak yang lainnya. Alhamdulillah nih, alhamdulillah. Saya sama sekali tidak pernah ikut-ikutan aksi yang tidak bermanfaat itu. Entah di Jakarta maupun di kota lain. Pemilu sebentar lagi dan aksi-aksi itu bukan tidak ada. Tapi kayaknya masyarakat sudah banyak belajar. Kalau dulu demonstrasi yang selalu bawa-bawa agama ternyata hanya kedok saja. Dari penistaan agama, kriminalisasi ulama, pelecehan agama dan seputarnya. Anehnya, masa demo penistaan agama tuntutannya turunkan Jokowi? Kan menyimpang jauh tuh. Dulu rame-rame demo itu sejak November 2016. Dan aksi-aksi tak berkesudahan sampai 2019. 3 tahun lamanya. Energi mereka benar-benar luar biasa. Dan saat ini pemilu kurang 8 bulan lagi, tapi suasananya tenang, alhamdulillah adem, ayem. Wajib kita syukuri bersama nih dengan situasi dan kondisi yang kondusif seperti ini. Menurut Pak Mahfud MD nih, Menko Polhukam, ademnya suasana jelang pemilu perlu dijaga bersama. Meski masih ada hoax, tapi tidak signifikan. Tidak mampu menggerakkan orang untuk turun ke jalan. Yang jadi pertanyaan, benarkah aksi demo waktu itu dari 2016 sampai dengan 2019 murni kegelisahan masyarakat terutama umat Islam? Bisa jadi jawabannya iya. Namun apakah umat Islam Indonesia mudah dipanas-panasi? Dengan narasi, dengan pernyataan, dengan ucapan? Jawabannya tidak. Apakah umat Islam Indonesia tradisinya suka melakukan protes besar-besaran? Jawabannya juga tidak. Lantas mengapa di 2016 hingga 2019 demonstrasi bisa terjadi dengan begitu besar? Bila banyak yang lupa, saya mendengar ada banyak warga yang dikonsolidasi atau bahasa mudahnya itu dikondisikan. Waktu itu anak tetangga saya itu masih SMA. Jika mau berangkat demo di Jakarta 2 Desember 2016, dia akan mendapatkan uang saku Rp300.000. Sedangkan ongkos perjalanan, akomodasi, konsumsi semua ditanggung oleh panitia. Makanya puluhan bus berduyun-duyun datang ke Jakarta dan bisa sebanyak itu. Tidak heran mereka mudah diatur, sebab kedatangan mereka itu sebenarnya bukan karena kemarahan, bukan karena emosi. Sebagian besar mengibaratkan healing lah bahasanya sekarang, piknik gratis, dapat duit lagi.
Bagaimana bisa mengumpulkan orang sebanyak itu dengan biaya sendiri-sendiri? Pun kenapa mudah ditertibkan? Ya mayoritas yang datang ke Jakarta itu memang bukan dengan emosi, dengan kemarahan. Bahkan banyak yang tidak tahu atau tidak merasa hati dan agamanya tersakiti. Seorang muslim itu pasti pemaaf. Biarlah Allah yang bakal menghukumnya jika ada salah. Pak Ahok sendiri juga sudah minta maaf. Lalu kenapa masih harus demo? Bagi teman-teman yang dulu pernah ikut-ikutan, bahkan merasa agamanya dilecehkan, tolong kasih komentar dong. Apa rasanya sekarang ini? Atau setidaknya apa rasanya begitu tahu Pak Prabowo dan Pak Sandiaga yang dulunya adalah melawan Pak Jokowi, yang dulunya kalian bela mati-matian, sekarang loh malah mau menjadi menterinya Pak Jokowi, mau membantu Pak Jokowi. Saya sangat bersyukur meski mendukung Pak Jokowi, tapi tidak mau ikut-ikutan memusuhi Pak Prabowo. Karena memang Pak Jokowi jelas lebih baik, meski banyak difitnah sana-sini, tapi beliau tidak membalas. Saya juga selalu mengingatkan teman-teman saya untuk tidak ikut-ikutan memfitnah Pak Prabowo. Apa kabarnya para tokoh-tokoh pendemo itu sekarang? Beberapa sudah ada yang almarhum. Mari kita doakan. Semoga segala amal ibadahnya itu diterima di sisi Allah SWT dan dosa-dosanya itu diampuni dan ditempatkan di surganya Allah. Tetapi yang masih hidup, saya tidak bisa membayangkan tiap pemilu apa yang mereka rasakan. Mestinya mereka jujur mengungkapkan apa yang terjadi dulu dan meminta maaf terutama kepada Pak Jokowi. Pak Rizik, nih Pak Habib Rizik siap. Sedang menjalani pembebasan bersyarat itu sampai dengan bulan Juni 2024. Sehingga tidak lagi bisa memanas-manasi warga. Dalihnya berdakwah, tapi astagfirullah. Apa yang beliau sampaikan lebih sering bikin hati panas. Ada Pak Yusuf Martak yang kabarnya masih setia dengan mendukung Pak Prabowo. Kemudian Pak Men Rais, Pak Egy Sujana dan Pak Ansufri Sambo memperjuangkan partai umat. Mereka kini mendukung Pak Anies dan mengusung politik identitas. Apakah partai umat bakal mendapatkan kursi di DPR? Nampaknya akan sulit terrealisasi. Oh iya, ada Mustafa Nahrawardaya juga dari partai umat sebagai juru bicara. Nih, Pak Novel Bakmukmin kabarnya mendukung Pak Prabowo. Baru 3 hari kemudian menarik dukungannya. Berita terbaru Pak Novel itu pengen mendukung Pak Ganjar. Lucu banget ya Pak Novel ini ya. Kemudian ada Bu Neno Warisman, sempat jadi pimpinan Partai Umat, tapi kemudian mengundurkan diri. Alasannya ingin fokus di keluarga. Lalu juga ada Pak Hasan Haikal yang belum terlihat ini. Mau condong kemana nih beliau nih? Kayaknya ya bakal dukung Pak Anies. Bagaimana dengan Mas Ahmad Dhani? Mas Ahmad Dhani ini nyalek dari Gerindra, otomatis ya bela Pak Prabowo. Apakah dengan menyebarnya mereka membuat gerakan-gerakan seperti alumni 212, PA 212, GNPF dan sejenisnya ini tiarap gitu. Semoga mereka semua kini sudah insaf, sudah sadar bahwa tindakannya 3 hingga 5 tahun lalu adalah tindakan yang keliru. Jangan lagi bawa-bawa agama hanya untuk kepentingan sesaat. Kita bersyukur meski ada pihak yang coba-coba memanas-manasi sekarang ini, tapi alhamdulillah masyarakat tidak bergerak sedikit pun. Sebelumnya ada Pak Denny Indrayana yang bilang nih, meminta DPR untuk memakzulkan atau memberhentikan Pak Jokowi. Memangnya DPR di bawahnya Pak Denny? Ngawur aja itu. Termasuk memfitnah kalau MK memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Pak Denny ini adalah seorang ahli hukum. Kok bicaranya nerabas hukum ya?
Kemudian ada juga nih Partai Umat terang-terangan ini secara terbuka akan mengusung politisasi identitas. Argumennya setiap kita memang berbeda, alias punya identitas masing-masing, itu alasannya. Sudah tahu begitu, malah perbedaan yang ditonjol-tonjolkan juga provokasi terbaru. Dari Mega Bintang katanya mau melakukan revolusi, menurunkan Pak Jokowi sebelum 2024. Menyedihkan sekali mereka itu. Kok tinggal di negara yang adem dan nyaman begini malah tidak suka. Maunya yang penuh dengan prahara. Loh, mereka itu manusia atau perusak gitu loh. Tokoh yang sempat hadir di diskusi Mega Bintang, ada Pak Amin Rais, Pak Egy Sujana, Pak Sahganda Nainggolan, Pak Mudrik Sangido, dan masih banyak lagi. Tolong Pak, ciptakan situasi dan kondisi yang sekondusif mungkin. Demikian opini Umben kali ini. Salam seger waras.